Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Ini adalah sesuatu yang kita gak mau. Monaco parade pawai. Dikasih 2 kali pit stop. Apa itu, Buruk rupa. Oke. Jadi openingnya tadi gue kasih ke Regi guys ya itulah openingnya. Ya itu maaf. Oke. Gimana lagi ya? Kita akan bahas Monaco teman-teman. Yang mana sepertinya emang Regi bersedia kalian lihat topinya. Gimana lagi gitu. Yoi men. Siap banget ya. Kuat mental, sorry saya kuat mental. Jadi mental katanya guys, anjim. Gue juga jujur ini penasaran. Kita ngobrolin apa di Monaco ini, apakah ada yang bisa diobrolin? Let's see aja. Iya lagi anjir. Ini modal nekat kali ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, bantu F1 Speed ke 200.000 subscriber. 200.000 guys. Mampir ke channel kita, link ada di deskripsi guys ya. Alright. Yeah. Langsung aja, ini dia Monaco Grand Prix. Skor ya udah lah ya. Gak usah lama-lama. Paling di bawah 5 semua ini, gue yakin, ya kan? Aduh, remedial. Gue kasih 5 dah. Gue kasih 5. Gue masih oke lah. Gua masih. Karena mungkin ya kita masih bisa lihat strategi, masih bisa lihat kuda catur-caturan dikit gitu kan. Udah cok. Iya gue udah nih. Catur-caturan. Bentengnya ada benteng. Cepet aja. Lu 5 Mike. Ya ada gue 4. Aduh. Gak boleh setengah nanti. Ada yang OCD marah. Itu komen lagi enggak. Apalagi sudah koma. Betul dia 4 ya. 4. Ilham 4. Ya gue ya 6 lah ya. 6, oke. Baik banget dia. 55 begitu 6. 55 bisa gak sih? Gak bisa. 55 gak bisa Rek. 55. 5 aja deh. Perkara dia. 5 ya. Ya udah berarti. Ya average-nya 5. Rata-ratanya berarti 5,5 ya. 5,5. Iya. Gua justru malah lebih suka lap 1 tikungan satunya Formula 2 ya daripada nonton keseluruhan balapan Monaco. Kemarin ada yang nge-share kan nih Formula E, balapannya ada overtake-nya ada ratusan gitu kan. Iya, seru. Ya gimana ya? Coba Ilham mungkin nih, jelasin Ham, kenapa kok Monaco F1 itu tidak bisa nyalip? Ya mungkin bukan nggak bisa lah, susah banget gitu. Susah ya. Kedua, makanya ada regulasi 2026 kan. Yang pertama ber-TR, yang kedua mobil udah kegedean. Mobil kegedean menurut gue udah gak ketolong lah. Kayak misalnya gini nih, lu mau ngedive di hairpin gitu. Kalau kadang-kadang ada yang bilang, bang Formula E kan bisa overtake bang. Kalau lihat yang di hairpinnya pas Formula E kan, itu kan mobilnya kecil kan, makanya ya udah lu dive aja kan gitu. Wah masih muat gue majuin aja terus kan. Mobil F1 gede begitu anjir. Ya lu lihat tuh Kimi Bortoleto tuh. Lihat aja tuh. Iya tuh sekali lap tuh ada tem. Boom. Iya, sekali tuh. Langsung ke tembok. Mobil gede banget anjir. Gitu. Jadi ya udah bukannya nggak pengen ada balapan di Monaco, tapi udah nggak cocok guys. Gimana sih kalau pasangan itu kalau udah nggak cocok ya nggak bisa diterusin gitu, gimana Mike? Perumpamaannya mentang-mentang dia orang dia belum punya pacar, sosokan ngasih. Padahal gue gak punya pacar loh. Oke. Gak apa-apa. Jadi menurut kalian nih, menurut gue ya, gimana kalau kita itu memikirkan something, apa yang bisa dilakukan F1 untuk membuat Monaco itu bisa menarik gitu. Karena kalau menurut gue untuk menggeser Monaco untuk dihilangin dari kalender kayaknya juga hampir mustahil gitu loh. Pertama pembalap-pembalap tinggal di sana gitu kan. Terus Monaco itu emang udah sejarah banget, sepuh lah gitu, yang dituakan gitu loh. Jadi track legend gitu. Jadi kayak nggak mungkin gitu. Ya gue paham sih, semua orang di dunia juga pasti ngerti kayak, oke, ngapain sih balapan di Monaco sementara masih ada track kayak Mandalika, masih ada kayak Sepang, masih ada beda guys. Ya kan? Ya gimana ya, Monaco udah kayak gimana ya bahasanya ya? Ya pokoknya udah legend lah gitu. Yang F1 tanpa Monaco ya bukan F1 kasarannya gitu. Iya, Nah, daripada kita bingung untuk membuang-buang Monaco, gimana kalau cari solusinya aja gitu. Apa gitu yang bisa bikin reverse grid kah, atau ya kita udah membuat regulasi baru, salah satu upaya lah ya untuk bisa membuat Monaco lebih enak lagi dengan mobilnya dikecilin. Ya itu salah satu cara gitu. Ya kita nggak tahu apakah tahun depan works regulasi barunya, masih nggak tahu juga gitu. Jadi let's see aja teman-teman. Mungkin kalian punya ide-ide gila teman-teman untuk bisa
menjadikan Monaco itu seru, kayak misalnya 2 pit stop kemarin nggak works, ya mungkin kalian punya ide gila misalnya. Kemarin ada di subscriber gua atau viewer gua ada tuh komen, gimana kalau balapannya tuh 10-10 bang, anjir boleh juga tuh. Itu gua mikirin itu loh. Dua grup, jadi kayak 10-10. Jadi intinya pokoknya Monaco format race sendiri gitu, yang lain daripada yang lain. Ya gue sih welcome aja ya, boleh aja gitu. Ya ini kan lagi-lagi ini kan cuma ide gila kita aja teman-teman yang tahu ya. Nanti kan urusan FIA merealisasikan gimana gitu ya. Tapi menarik juga tuh kalau battle-nya 10-10 kan maksudnya biar nggak ada yang tahan-tahanan gitu loh maksud mereka. Ada yang tahan-tahanan kayak kemarin gitu kan. Ya make sense juga. Atau mungkin kualinya dibikin hyperpole gitu kali ya kayak. Atau kualinya yang kualinya Formula E yang battle-battlean itu loh. Ya. Kayaknya itu yang menarik itu juga, yang gitu kan. Yang pertama seru sih, yang 2 grup, tapi kan grup kan 10-10 ya. Nah 10-10 itu nggak boleh ada teammate, jadi berapa sendiri. Jadi nggak ada yang bantu. Wah, greget nggak tuh? Jadi lu bener-bener pilih sendiri dong balapannya. Bisa. Balapannya. Tapi ada nggak sih cara untuk misalnya nih kayak kemarin kan Lawson melambatkan mobilnya untuk nahan yang belakang tuh. Ada nggak cara kayak misalnya VSC kan kita punya delta tuh. Sehingga kita nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu lambat. Bisa nggak ya kira-kira itu diimplementasikan di Monaco? Tapi maksudnya bukan kayak Delta ya, tapi gue nggak tahu apa. Tapi kira-kira possible nggak ya kalau membuat hal demikian? Jadi orang nggak boleh sengaja pelan-pelan gitu. Ada kayak batasannya nih. Dikasih rata-rata kecepatan gitu ya. Jadi kayak misalnya kemarin pace-nya Lawson tuh berapa Ham? 1.19 atau 1.18 ya? 1.19 depan 1.13. Nah kan selisih 3 sampai 2 detik tuh. Nah misalnya misalnya selisih gap atau pace antara mobil depan dan belakang 3 detik. Nah itu nanti ada penaltinya misalnya. Kayak gitu. Sulit karena ya, itu ide sesaat ya guys ya. Iya, intinya harus ada something lah. Monaco kayaknya nggak boleh. Selama F1 masih bongsor kayak gini ya, Monaco nggak boleh jadi balapan yang biasa-biasa aja gitu. Harus ada something yang di format apa ya, kayak sudden death gitu kali ya. Kayak Joker round gitu. Menarik kayaknya ya kalau Monaco bikin something ya. Susah banget sih. Menurut gue yang dibilang Horner bilang kan habis kemarin dibilang ternyata zero overtakes kan. Horner bilang udah saatnya kita harus kayak let's say ganti layoutnya Monaco in some way gitu. Iya. Dan gue setuju, tapi di mananya pun masih nggak masih bingung gue mau rubah di mana gitu. Satu-satunya mungkin tempat yang bisa dirubah adalah Novel Chicane karena itu dari dulu juga udah berubah. Dulu Novel Chicane kan bentuknya nggak gitu kan. Dulu flat ya. Ya, dan dirubah Novel aja artinya kan dulu baru kan, itu bahasa Prancis. Dan ya selain di situ di mana dulu kita cuman pernah kayak 10-15 tahun terakhir kita cuman pernah reprofiling tabak biar lebih kencang dulu katanya. Seingat gue tabak itu digeser temboknya lebih kencang biar lebih flowing katanya dulu gitu, biar improve overtake. Makin kesini makin gak works juga. Makin gak ada. Oh itu paling dari swimming pool sampai Raskas dulu kan flat lurus sampai Grand Happy Horse sampai langsung muter balik kan. Ya Chicane itu dihapus mungkin ya nggak tahu sih sempit apa enggaknya ya. Jadi flatnya tuh dari terowongan Novel sampai muter balik hairpin. Kayaknya Monaco cuma butuh satu lurusan kayak baku kali ya. Kalau ada yang lurusan sepanjang baku lurusannya tuh kurang panjang enak tuh. Itu. Bikin aja ini. Tinggal perkara mau nggak gitu. Dari ini loh, dari tunnel bikin jembatan ke Raskas tuh. Lurus. Anjir. Berasa layang gitu, jalan layang. Gitu. Karena kan orang bilang dari tunnel ke Novel Chicane tuh ilangin aja terus lurusin aja tuh ke tabaknya. Cuma kan bahaya kan. Nah. Tapi bahaya di swimming poolnya soalnya kirinya tembok guys. Amit-amit ban pecah nggak ada yang tahu ya, nabraknya langsung dar gitu ke penonton. Kan tahu. Ini lumayan guys. Monaco itu kan deket Perancis guys. Nah geser ke Le Mans guys balapannya. Wah asli. Ya kan deket balapannya tuh. 4 lap doang anjir balapannya. Tapi itu endurance seru ya. Jadi Monaco Grand Prix pindah 24 jam nanggung. Le Mans gitu guys. Nah, itu kayak ide boleh tuh. Kan deket banget itu masalahnya mereka guys. De La Sarte Grand Prix gitu. De La Sarte. Ya.
Balik Tapi lagi. Tapi jatuhnya kita kalau bahasnya Monaco-nya harus gimana, jatuhnya F1-nya kayak ngumpet sih sama masalah utama mereka. Iya. Maksud gue di track yang permasalahannya ada di mobilnya menurut gue. Maksud gue di track yang klasik kayak mana kemarin Suzuka, lu cuma dapat satu balapan 50 sekian lap 3 overtake, itu kan berarti problemnya ini bukan di track per track doang, problemnya udah fundamental banget gitu. Kalau mereka bisa solve dirty air, menurut gue panjang dari exit portier sampai chicane itu, atau chicane-nya lu geser dikit dah gitu. Turn 1 itu masih breaking, bisa. Jadi breaking zone. Nah ya. Turn 1-nya DRS-nya aja yang terlalu nggak ke dirty air-nya yang bikin DRS-nya nggak sampai. Dirty gitu. air-nya itu. Iya. Ya dirty air dan size mobil tahun depan kita kecilin, kita akan lihat. Dirty air juga tahun depan akan kurangin, berubah kan pasti. And then ada aktif aero juga. Ya kita akan kasih Monaco. Gua gak tahu kontraknya sampai kapan. Adakah tahun depan? Kayaknya kontraknya gak akan habis di Monaco. Enggak akan habis dia. Monaco tuh Lance Stroll F1 guys. Soalnya Monaco gimana ya? Kita akan lihat lah tahun depan. Gue rasa kalau misalnya tahun depan dengan segala macam aturan dan gimmicknya dan juga mobil baru F1 masih boring di Monaco, itulah saatnya harus Monaco ada kayak di tweak di tracknya gitu. Bikin mode Joker. Iya. Kayak apa rally. Kayak rally bisa tapi keluar lucu dikit. Gak sih? Gitu. Iya kalau ada Joker lap-nya lucu gak sih? Ya tapi gimana ya gue bilangnya, kemarin jatuhnya 2 kali pit stop tuh jatuhnya udah kayak Joker lap juga gak sih? Joker lap juga ya, bener. Iya kan? Jatuhnya kayak Joker lap juga, tapi ya gimana guys? Apa ahli matematika yang ada di tiap tim tuh banyak banget anjir. Itu pasti setiap tim ngitungnya ada begitu. Dari hasil quali begini gue akan hitung begini, gue mau ngelolosin satu dulu buat ini, habis itu ntar gue triknya begini. Orang tiba-tiba Sainz tau-tau bisa udah 2 kali pit gitu. Kita lagi asik ngelihat belakang terus tower lagi rusak gitu. Lah ini Sainz kapan pit keduanya? Terus pas ngelihat lagi, lah ini Sainz kapan tukeran lagi sama Albon? Tiba-tiba udah megang 2 kali pit kan 40 detik guys. Tiba-tiba dia udah megang 40 detik untuk bisa stay di 9-10 di belakang, di depan dari Russell. Dari mana gila? Dari Lawson. Kan Lawson udah cabut duluan kan. Samaan tuh guys strateginya. Iya gimana? Itu tuh apa ya? Nyebelin tapi legal. Maksudnya gimana ya? Iya legal itu dia. F1 kan yang penting nyuruh, yang penting lu 2 stop. Oke. Lu tuh nggak bilang gue nggak boleh ini nggak boleh itu. Ya mereka just do what he needs to do. Nggak apa-apa juga. Cuma nyebelin aja ngeliatnya. Ya mungkin untuk sementara ini Monaco kita boleh anggap sebagai formalitas aja guys untuk F1 gitu. Jadi kayak nggak apa-apa. Balapannya hari Sabtu bener. Monaco. Iya kan? Ya udah. Ada alasannya kenapa Charles kemarin gitu. Bete banget hari Sabtu. Iya, balapannya tuh karena udah tahu kayak wah ini Minggu kalah nih. Ya gimana guys, Monaco itu part of Triple Crown, nggak bakal bisa hilang. Iya, susah deh. Jadi, cuma 2 yang bisa bikin Monaco seru. Hujan sama mobilnya kecil. Hujan sama mobilnya kecil. Berarti besok ada, ya. tahun depan FIA gimana kalau cari cara bikin F1 itu bisa punya hujan buatan. Itu pernah diproposalin, cuman nggak setuju. Cuma nggak setuju. Beberapa orang kayak nggak ide itu. Pernah ya kayak buat wet buatan gitu, nggak setuju. Jadi ya ini Mbak Rara nih telepon nih. Kata Max Verstappen aja kalau bisa kayak Mario Kart kita bisa ngasih pisang di belakang katanya. Iya. Asli. Itu George Russell tuh pengen ada penyiram apa tuh? Nyiram di badannya. Kasih sprinkle gitu. Boleh juga. Ya intinya mereka pun bahkan pembalapnya pun udah bosen banget gitu balapan di Monaco guys ya. Yep. Apalagi kita yang nonton, pembalapnya aja yang nyetir terus-terusan bosen gitu kan. Iya. Jadi emang Monaco sekali lagi sebenarnya emang bener bukan salah Monaco-nya tapi lebih ke salah mobilnya sebetulnya. Karena mobilnya besar dan lain-lain tadi gitu kan. Karena toh buktinya di tempat-tempat lain balapan masih ada. Formula E aja bisa 100-an. Di Formula E. Jadi Formula 2 juga nyari kan. Emang salah mobilnya sebetulnya guys. Cuma ya kita cari alternatif solusi lah kalau misalnya mobilnya memang nggak terselamatkan gitu. Apa nih alternatifnya? Banyak sih sebetulnya. Jadi emang F1 kita kasih 1 tahun lagi lah karena kan habis ini regulasinya ganti. Let's see. Tapi percuma ya misalnya nih. Misalnya gitu kan. Tahun depan katakanlah nih
bagus deh ada 50 overtake misalnya dalam Monaco. Oh, dirty air-nya udah solve nih. Tahun-tahun berikutnya dirty air-nya balik lagi, percaya gue. Balik lagi, betul. Karena mobil makin gitu develop. Mobil yang ground effect ini 2022 kan pelan banget, bro. Sekarang udah bisa ngalahin rekor. Mobil makin develop, makin kencang. Nah, makanya memang makin F1 upgrade, dirty air-nya makin gila guys ya. Gitu. Emang baiknya regulasi mungkin kayak 3-4 tahun sekali di shuffle terus gitu. Iya. Baiknya sih, walaupun secara budget mungkin F1 tajir lah. Ya bukan maksudnya kayak nggak sesuai dengan apa sustainability dan bla bla blanya gitu kan. Iya. Karena lu harus lah ini ada agenda global yang harus dituntaskan sama F1. Tiba-tiba mereka mau net zero carbon by 2030, ini kan agenda global sebenarnya. Iya, tapi resnya banyak. Pakai pesawat, pakai kargo, kemana-mana. Bisa nggak sih juga part yang bikin dirty air itu terjadi itu di lock gitu? Boleh nggak kayak begitu ya? Memungkinkan nggak ya? Tapi awalnya gitu kan, costing ya awalnya gitu. Dia itu yang gue bingung loh. Kenapa waktu kan awal-awal kayak let's say regulasi awal-awal, let's say ya 2010 waktu awal wingnya sih, terus makin lama tuh wingnya ditambah-tambahin, habis itu kita potong lagi 2014, ngurang lagi, kecil tuh partnya bisa nambah terus gitu loh. Iya lagi. Engineering nggak akan habis. Tapi bener sih, engineering itu nggak akan habis karena lu baca satu kata-kata gitu yang yang masuk di buku peraturan gitu. Oh pertama nih interpretasi gue begini. Oh ternyata lu ngeliat tim lain, anjir dia interpretasinya begitu, berarti boleh dong gue bengkokin lagi nih bentukannya. And then berulang lagi, makin bengkok tuh tiba-tiba kayak 2016 tuh wingnya udah wawiwu gitu. Iya. Iya anjir. Lu kita kalau lihat barge buat F1 tahun 2021 nih. 2021 kan itu puncaknya tuh. Wah, itu likak-likuk itu. Gak ngerti gue sumpah. Aeronya. And then di reset lagi Reset lagi. Bener ya? And then kemarin tiba-tiba waktu nanti reset lagi. Waktu mobilnya Ferrari diangkat, dilihat tuh apa underfloornya. Wah, gila gitu. Tuh gue lihat underfloornya. Itu segala macam engineering ada semua itu di dalam di bawah underfloornya itu. Wah. Ya susah. Emang musuh balapan tuh sebenarnya dirty air. Cuma emang dirty air itu sebenarnya emang pasti ada. Cuma F1 itu membuat dirty airnya jadi parah banget gitu loh. Sekarang karena upgrade-nya itu terlalu gila, terlalu jenius gitu mungkin ya. Nah, kita masih belum menemukan nih kejeniusan orang yang bisa membuat dirty air-nya F1 itu jadi minim banget gitu. Nah, itu mungkin regulasinya belum dapat tuh. Belum ada orang pinter di FIA yang bikin regulasi demikian gitu. Jadi sampai itu belum ditemukan dirty air, untuk bisa mengontrol dirty air itu ya akan jadi seperti ini, akan muter-muter terus. Nanti regulasi baru awalnya dirty air-nya minim. Terus nanti tahun berikutnya dirty air-nya nambah sampai kayak ini sekarang kan tahun terakhir nih di regulasi yang lama. Makanya dirty air-nya paling parah nih karena udah paling upgrade nih, paling maksimal. Tapi paling kenceng mobilnya. Mobilnya paling kenceng. Ya itu akan terulang lagi nanti. Walaupun 2026 mungkin dirty air-nya balik dari nol lagi. Tapi nanti tahun depannya nambah gitu terus guys. Jadi akan gitu lagi. Loop terus gitu ya jadinya. So, iya masa mau balik? Apakah Pinnacle Motorsportnya akan ganti ke WEC? Nah. Wah. Ini WEC kita salut loh. Semakin regulasi diumumin WEC, semakin banyak brand masuk WEC, gila. Iya, WEC sekarang brand-brand masuk semua, McLaren masuk. Gara-gara masuk. Regulasi mereka tuh. Oh, sama satu lagi. Faktor budget cap di tim-tim F1 mungkin bisa bikin spend duitnya yang lebih buat ke tim WEC. Kayak McLaren. McLaren jadi punya uang lebih, mereka bikin tim di WEC. Di Hypercar lagi, bukan tim GT atau tim apa. Mungkin secara sponsor juga bagus kali ya, karena kan balapannya lama-lama tuh. Lama disorot kan. Ya bukan banyak yang disorot juga tuh. Itu bagus ya. Ya itu kita talks for another day guys ya. Kayaknya bagus tuh topik. Apakah WEC is the next Pinnacle of Motorsport gitu kan. Jadi tapi kalau menurut kalian bakalan geser enggak Pinnacle? Ini singkat aja. Enggak. Tetap F1 ya. Pinnacle mah tidak ya. Tetap F1 ya. Ada alasannya kenapa F1 masih enggak pakai BOP di tengah-tengah season gitu, nggak pakai hard BOP gitu loh. Kalau WEC kan lu bener-bener hard BOP kan, tiap balapan gue BOP gitu. Sedangkan F1 kan BOP-nya tanda kutip tipis-tipis. Lu menang nih tahun lalu, win tahun lalu gue kecilin. Lu menang nih tahun lalu token upgrade-nya gue kecilin gitu kan. F1 masih main tipis-tipis lah. Mereka masih nggak mau
buang istilah pinnacle of motorsportnya mereka karena pusat inovasi itu ada di sini gitu. Benar. Iya. Terus WC itu kan satu mobil 3 orang. Hilang. Jadi dia benar-benar dibungkam Halo, guys. Bungkam guys. Ini bahas WC dibungkam guys. Gua ya, bukan gua tuh. Halo. Oke. Ya intinya aman nih. Aman. Jadi dia kalau WC kan satu mobil 3 orang. Nah kalau F1 satu mobil 1 orang. Jadi yang the best doang yang boleh nyetir tuh mobil. Ya. Betul. Ya, banyak faktornya sih. Let's see, itulah Monaco guys ya. Jadi emang nggak banyak juga dan kemarin mungkin strategi yang itu sumpah gue nggak ada kepikiran loh strategi menahan nggak. Maksudnya oh iya juga ya gitu loh baru kemarin. Oh iya juga ya bisa gini ya gitu kan. Kita semua nggak kepikiran loh. Jadi mereka emang bener-bener udah mikirin gitu kan. Semuanya dihitungin gila. Dan itu yang melakukan juga cuma V-Carb gitu. Itu berarti emang tim Red Bull tuh anjim juga ya. Kepikiran loh. Habis itu diikutin dalam sama William. licik ya. Dalam tanda kutip licik gitu. Jadi kayak mereka kepikiran gitu loh. Dan akhirnya James langsung ya udahlah kita ikutin juga lah. Akhirnya James sampai minta maaf ke Toto gitu kan. Jadi karena Mercedes ada yang under the radar gitu loh balapnya. Kurang Kemarin balapannya ada under the radar loh. Kita ngelihat wah gila V-Carb keren banget gitu. Wah William gelut ya sama Mercedes terus tiba-tiba ada Ocon di P7. Gila gue gak tahu itu dari mana. Iya. Gua itu kayaknya mungkin pas gue lihat nih orang dari mana coba. Dia sama kayak Berman kan dari belakang Toto ke-12 mungkin pit duluan. Nah di saat orang-orang yang lambat dia ngejar masuk pit, cover cut sama dia anjir. Gue yang bingung Yuki sih. Yuki dipitin duluan tuh juga anjir. Yuki kan pitnya early banget tuh. Lap 2 tapi itu kan ngitung itu karena ngejar VSC kan. Iya. Ya maksud gue Max Verstappen aja gak lu pitin, Yuki ya kenapa ditumbalin gitu, kasihan banget anjir. Tapi ya itu mungkin mau nyoba lah sih. Gak tahu juga nyoba sih. Kali ya. Dan kemarin yang anomali menurut gue pace-nya Hamilton juga sih. Itu kan lu inget kan kemarin si Verstappen kan nahan banget tuh yang terakhir tuh yang sampai pit stop di lap 77. Tapi di satu sisi Hamilton dengan ban yang lebih baru nggak bisa ngejar sama sekali gitu. Bisa ngejar lebih loh. Dia ke depan enggak, ke belakang enggak. Jadi pace tengah-tengah doang udah. Iya, kayak bener-bener kayak mereka bisa kayak punya ya? pengelompokan kereta sendiri gitu. Yang depan kereta berempat tuh Max Verstappen, Piastri, Lando, Leclerc, Hamilton sendiri. Kiri, belakangnya hajar ke belakang. Hajar ke belakang. Iya. Kayak, anjir, kenapa bisa punya pace masing-masing gitu ya? Aneh kayak aneh banget gitu loh pace-nya. Monaco padahal kan gitu-gitu. Harusnya kan gitu-gitu aja gitu loh Monaco. Apalagi kayak maksudnya Verstappen kemarin kan udah nahanin yang belakang tuh. Kayak kita lihat Lawson. Lawson kan nahan yang belakang sehingga yang belakang jadi nempel semua. Tapi kemarin ketika Verstappen nahan yang belakang, Hamilton gak ngejar sama sekali anjir. 40 detik gila, 45 detik. Stay gitu. Dan waktu finish 50 ke Norris ya. Ke Norris 51 detik ke Norris ya. Ke Leclerc yang 45. Ke Verstappen 30 detik. Verstappen masih bisa pit lagi tuh. Pit lagi juga masih bisa satu pit lagi tuh guys. Dan masih di depan Hamilton. Gila. Tapi Verstappen ngarap red flag ya. Ya kemarin tuh Verstappen nothing tulus sih ya, worth to try lah. Ya kemarin tuh banyak dims yang waktu nobar sama ya sampai sekarang pun kadang-kadang masih Verstappen tadi ke gua streaming tuh, "Bang, jangan pit terakhir kayak Verstappen ya." gitu. Ya kenapa gitu. Kenapa dia? Enggak, mereka tuh gini, mungkin orang-orang penonton baru itu lebih mungkin beranggapan kalau misalnya Verstappen pit stop dengan harapan Verstappen bisa undercut si Piastri gitu loh. Maksud mereka gitu. Harusnya kan kalau Verstappen pit stop duluan bisa tuh P3. Ya enggak gitu. Karena Piastri tinggal pit stop aja besok next lap-nya. Iya. Tinggal di counter gitu. Jadi enggak segampang itu. Jadi kemarin emang ya bagus menurut gua gamblingnya karena kan sekali lagi toh ujung-ujungnya dia akan turun ke P4 gitu ya. P4 anyway. Ketiga juga belum tentu. Dan siapa tahu tiba-tiba dar red flag gitu kan. Orang bilang pinter banget nih. Iya. Malah menurut gue itu tiba-tiba red flag sih. Iya kan, kalau misalnya kemarin red flag itu berarti kayak genius move banget itu. Misalnya kemarin lo dilulukan, wah gila Red Bull jenius udah ngepit sampai lap terakhir gitu. Ini kan kalian sekarang mungkin yang nggak ngerti kesannya, wah Verstappen nggak ngepit nih, ngawur nih.
Coba misalnya kemarin red flag, kalian akan muja-muja itu. Jadi istilahnya kemarin tuh bener, Verstappen udah bagus banget untuk mengharapkan red flag. Tapi ya walaupun sayangnya nggak ada red flagnya. Kesampaian. Ya udah, apa juga. Tapi bener gitu. Karena sekali lagi ujung-ujungnya mereka Verstappen P4 anyway gitu. Jadi ya itu guys ya, semoga ya, tapi harusnya penonton F1 Speed mah udah ngerti sih, udah bener lah, mencerahkan. Kemarin yang lucu tuh kalau lu baca di komen-komennya akunnya Red Bull, masih banyak yang bilang, ngapain sih lu Verstappen dari P1 di lap terakhir? Lah, orang wajib 2 kali, gimana sih bro? Masih banyak juga sebenarnya yang kayak gitu-gitu. Mungkin teman-teman kalian yang tanya bisa kalian edukasi aja teman-teman, jangan kalian tolol-tololin gitu. Karena kita itu mungkin emang komunikasi dari F1-nya agak jelek juga, maybe nyampe infonya cuman kayak yang ke nerd, tanda kutip nerd doang, mungkin. Soalnya kan Verstappen informasinya nggak nyampe udah bilang, wawancaranya Verstappen literally udah bilang kita nunggu red flag, literally bilang gitu. Jadi udah jelas diperjelas sama Verstappen juga gitu loh. Jadi tapi masih ada fans yang nggak ngerti ya, mungkin nggak paham. Tapi mungkin gue menghimbau buat kalian yang teman-temannya nggak ngerti, tanya. Bisa dijelaskan. Tanya ya, jangan langsung ke komen head atau ngatakan. Betul. Tanya. Banyak tuh yang tiba-tiba tanya terus kayak ini emang fansnya Verstappen FOMO nih, gitu aja nggak ngerti. Jangan. Udah. Jangan gitu jelasin, bantu jelasin. Lu kasih video gue, lu kasih Ilham, siapapun kita udah jelasin semua teman-teman ya. Jadi karena gini guys, karena di Indo kita lagi butuh fans sebanyak-banyaknya gitu. Jadi semoga kita bisa guide fans. Jadi jangan kalian toksikin dulu tuh. Nanti malah mereka nggak asik nih fans F1 toksik banget. Kita olahraga yang lain aja lah, padel gitu kan. Jangan. Jadi ini padel si padel dia. Antum. Bisa masuk padel ya. Masuk padel ya. Iya, ini Anda ya. Kalau kalian udah kasih tahu terus kasih tahu kayak ini kan gini-gini, oh gitu. Tapi kan tetap aja bakal gini-gini. Nah, itu baru kata batu berarti orangnya. Iya, kalau ngotot boleh, tempelengnya kalau ngotot. Udah dikasih tahu ngotot, tempelengnya aja. Cak. Itu oke. Jadi itu untuk fans F1 ya. Karena sekarang gue udah ngelihat ya, kita harusnya udah sadar lah fans F1 sekarang udah mulai rame gitu. Makin banyak ya. Dan emang karena keramaian fans itu memang banyak yang FOMO, nggak apa-apa. Gue sih happy gitu. Banyak yang FOMO. Ya, betul. Nah, kita luruskan gitu. Fans FOMO ini kita kasih paham guys gitu loh. Supaya mereka bisa menyalurkan ke fans FOMO lainnya lagi gitu. Betul. Nah, itu dia. Karena menurut gue emang F1 ini bukan balapan atau bukan olahraga yang gampang dimengerti. Benar. Rulesnya banyak. Bang, kenapa habis ban ke soft ke ban medium? Bang, kenapa bannya warnanya ada 3? Bang, overcut apa, undercut apa? Belum lagi kadang-kadang Martin Brundle kalau lagi siaran tuh, nyebut switchback lah, nyebut undercut, overcut, DRS, IRS, keluarlah segala macam jargon-jargonnya dia. Switch seru lah kadang-kadang tuh keluar lah tuh semua. Terus ada lagi, ada VSC, ada SC, ada yellow, double wave yellow, blue flag, apalagi? Delta. Nah, itu ada delta, ada tire delta. Ya, pit window, safety car window, box to overtakes. Ribet banget sih. Guys, jadi emang kalau misalnya kalian melihat nih dimanapun ada yang dirasa kayak anjir nih orang kok pemahamannya mungkin belum ini ya, dikasih tahu aja emang ini emang sports yang ribet. Ya lebih ribet dari let's say lu nonton bola atau let's say lu main padel gitu. Itu aja deh, compare MotoGP lah gitu yang kayak yang agak lebih gampang lah gitu, cuma start balapan finish enggak. Ya. Beda. Oh, jangan lagi. Jangan expect salip-salipan yang banyak kayak MotoGP. F1 tuh cara nikmatin F1 tuh beda. Itu aja intinya. Nah, kalau lu udah ngerti rules-nya sama apa late overcut bla bla bla, baru kita bisa seru ya. Karena menurut gue malah jadi seru guys, karena dengan keribetan F1 ini kalian jadi ada bahan obrolan malah gitu loh. Karena kalau cuma salip-salipan biasa doang nggak seru menurut gue ya. Iya. Ini gak nyalip udah selesai, ya apa serunya gitu. Maksudnya masih banyak yang bisa diobrolin gitu selain overtake. Sekarang banyak, ada ban, ada kucing gue yang lagi meong juga di belakang. Banyak lah intinya.
Ya ini saking kita nggak ngerti bahasa apa Monaco, kita bahas sampai kayak gini guys. Iya anjir, iya lagi. Regi nggak ada kata-kata yang mau disampaikan itu dari topi 14. Iya. Lap apa? Topi 14, lap 38 tikungan Raskas. Itu ada apa Rek tolong? Padahal itu kesempatan terakhir. Maksudnya kesempatan pertama dia untuk poin ya. Iya. Betul. Itu ada kan kalau Ocon bisa dilewati sama Alonso gitu, udah enak-enak banget gitu ya. Alonso belakangnya Ocon gitu ya. Harusnya udah jadi momentum yang udah aman banget gitu ya. Meledak. 8 poin Rek, nggak jadi Rek. Nggak jadi itu. Udah gitu, tau gak sih Rek, nggak diparkirin lagi kayak Schumacher dulu di Raskas gitu, kamu parkir biar safety car ya. Itu sampai lap 60 masih ada di situ gitu ya. Iya anjir, sayangnya dia masuk ke kemana. Gini gak sih pernah kita kayak Itu pas Alonso itu pas Alonso meledak mobilnya itu speed crew udah keluar semua anjir. Udah keluar semua tuh. Tapi pas diparkirin gak jadi deh, masuk lagi. Ya diparkirin anjir. Kenapa gak majuin aja berhenti di Raskas kayak di tikungan terakhir? Iya kan? Iya kayak wah gue dulu ngikutin Michael Schumacher nih dulu dari 2006 gue diginiin balik Oh iya dia digituin ya pas kuali ya? Iya pas kuali digituin. At least dia berkorban untuk fans supaya seru balapannya gitu loh. Iya. Iya guys, bercanda guys. Jangan. Ntar kita di klip, wah anjir nih gak bener nih orang bikin podcast ngajarinnya suruh pembalap nabrak nih. Suruh fast get. Kita gak suruh nabrak, kita nyuruh pura-pura nyenggol dikit aja. Gak sengaja. Udah ada ya, yang crash kemarin ada Gasly, ada Russell gak crash sih. Gasly serem sih, remnya blong bro. Iya. Itu emang dan gue salutnya itu mobil Red Bull ditumbur naik turun lagi masih bisa jalan sampai habis. Bilang gak apa-apa. Ngeblur kamera gue. Langsung ngeblur. Salut sih gue itu. Gokil. Ya namanya juga Banteng Ham, kuat anjir. Iya. Waduh. Oh iya Banteng ya, sih gila, guys. Bagus ya. Banteng gitu. Banteng disuduk gak kuat ya. Monaco ya. Iya nggak kayak burung Aston Martin ya Rek ya. Burung Aston Martin. Ya sayapnya itu udah gak bisa terbang tuh. Jadi silakan tulis pendapat kalian teman-teman tentang Monaco gimana, karena gue yakin kalian akan banyak keluh kesahnya ya, karena emang apalagi terutama fans baru mungkin kaget gitu, apa nih balapan begini gitu kan, terutama yang baru pasti kaget sih ngelihat balapan kemarin gitu ya. Iya. Ya memang gitu guys, itu Monaco. Ada komen guys, ada komen balapan tergabut gak sih? Gue gara-gara nonton ini jadi kelewatan nonton Liverpool angkat piala. Siapa cok? Gak tahu komen di video gue anjir. Gak ada yang nonton Monaco juga sih sebetulnya. Iya anjir, gak ada maksa juga, tapi yaudah. Mungkin gini guys, kalau memang istilahnya gini, kalau memang kalian udah tahu nih Monaco begini nih, tahun depan nih kalian nonton kualinya aja. Nanti race-nya kalian nonton highlight-nya dah gitu. Kalau iya asli. Lu nonton highlight dong di F1 ya. Lu cukup highlight tuh. Udah tahu apa yang jadi di F1 itu. Tapi tau gak sih kenapa orang masih tetap maksain nonton balapan padahal dia tahu balapannya mungkin gak seru. Tapi karena masih penasaran. Iya bener. Lu kadang-kadang pernah gak sih kejadian kayak anjir gue males nonton balapannya gak bakal seru sih, terus tiba-tiba di balapan tiba-tiba chaos happen. Iya. Terus besoknya waktu lu nonton highlight anjir giliran gue gak nonton begini. Nah, nyeselnya akhirnya minggu depannya gue nonton. Ayo nonton full lah, terus minggu depannya gak ada apa-apa. Boring. Itu guys, itulah magisnya F1 guys. Kalian tetap pasti penasaran gitu. Emang Monaco race-nya chaos gak ya? Apalagi kan F2 chaos tuh kemarin tuh. Iya kan. F2 chaos ya kan. Terus yang Porsche Cup chaos gitu kan. Kita itu cuma 5-10 meter dari chaos guys bedanya. Itu Lando turn 1 Norris sama Leclerc hampir tuh turn 1 tuh. Iya anjir. Iya itu. Hampir orang expose race lucu banget. Ini nabrak nih gitu. Wow. Itu winning move-nya Norris tuh guys. Itu kalau Norris kesalip Leclerc udah kelar. Selesai. Udah winning move. Ngeloknya dua-duanya ya. Iya. Lurus banget aja. Entah kenapa mobil kalau start kenapa kurang sih? Start itu kenapa selalu mungkin lah itu kekurangannya dia lah. Kekurangannya Norris tuh guys, startnya. Untungnya Monaco tuh gak terlalu jauh ya. Itu kalau lurusannya jauh dikit lagi. Nah tuh Norris tuh. Nah itu kalau baku salip itu. Iya kalau baku kesalip tuh. Sayangnya sempit, jadi Norris masih bisa nutup Leclerc gitu ya. Dan Leclercnya bisa kali ya startnya mundurin kali ya. Biar startnya, at least startnya seru. Startnya mundurin bisa kali ya.
Startnya itu udah di Raskas belok tuh. Ya, itu yang paling belakang gitu di situ gitu ya. Tapi sama aja yang kalau misalnya overtake cuma di turn 1 terus balapannya boring satu balapan sama Iya aja. sih. sama aja. Iya F2-nya kesian anjir. F2 kan 20 mobil sampai belakang ujung sampai tikungan anjir gridnya. Benar. Oh, iya. Juga ya. Ya itulah guys. Cari Usaha dari inovasi kita kita. berempat untuk mencari. Gue tahu. Apa? Gimana kalau Monaco kayak Le Mans, bro? Mulainya dari pit Kenapa? terus pembalapnya lari dulu. Oh itu rame. Seru Itu tuh. rame. Seru tuh. Itu rame. Oh my god. Iya kan? Itu Pembalapnya rame. lari dulu Lucu, guys. anjir. Khusus Monaco guys, karena Le Mans kan juga khusus Le Mans kan begitu kan? Yang lain gitu gak ya? Iya. Di track lain gitu gak ya? Le Mans Lari dulu nggak? Motor doang sekarang motor doang. Mobil udah Karena motor doang, mobil udah enggak. Mobil udah enggak. Tapi dulu Ya, kan Le dulu Mans gitu soalnya- kan? Le Mans dulu kan lari dulu kan? Dulu Iya. kan? Iya, Nah, Le Mans sampai kita bawa tahun di F1 guys, 69 kayaknya gitu. seru dah. Aku Lari-larian dulu mampus tuh. Alonso anjing. Aja tuh lucu banget. Yang Alonso, anjir gue udah tua bro, enak aja kata. Iya anjing. Ngeri enggak Kebayang amit-amit seatbeltnya kan ribet pasangnya. Alsur tua Iya, ya Allah bener sih. gini-begini. Karena Iya. terakhir banget mobil balap dibantu mobil pit gitu. crew-nya, tahun 69. Dims. Ada pit crew-nya gak apa-apa lah yang bisa bantuin. Oh gini-gini gitu. Oke, Iya. Formula E dulu ganti-ganti mobil ya. Ya Allah. Anjing. tapi dari sekian banyak apa hal-hal yang ada di motorsport dulu itu Formula E ganti mobil sih bener-bener absurd guys. Iya anjing. Eh, Iya itu Sam, makanya gila. lama ya pitnya. tapi kayaknya lucu deh misalnya Monaco ya. Pakai satu mobil doang guys. Jadi Oh 78 my God. lap, setengahnya Leclerc, setengahnya Hamilton tapi satu mobil. Anjir, Mampus Jadi, ya giliran Aston mampus itu. dua stint gitu. Alonso Iya. udah depan-depan Iya, soalnya yang bawa. Jadi kayak endurance satu Iya mobil. kayak endurance. Oh my God. Itu Kayaknya lucu itu yang banget sih. lebih make sense ya. Jadi kayak satu tim itu akan punya build yang mana khusus Monaco. Jadi dipakai bersama. Anjing tuh seru tuh. Seru tuh. Masa F1 gitu lagi aja ke zaman dulu anjir. Ya khusus Monaco kan. Monaco juga Khusus sirkuit zaman dulu, Monaco. Dims. Kalau zaman dulu balapan gitu gara-gara panas dan jauh-jauh. Nah, kalau Monaco ya maybe we can try. Tapi Itu mah kalau dibayangin khusus. kayaknya asik ya. Kayaknya asik ya. Kayak Iya. F1 jadi endurance gitu anjing. Tapi poinnya gimana ya? Kalau bagi zaman dua. dulu poinnya bagi dua sama yang naik podium berdua. Iya berdua gitu paling. Wih, seru guys kalau kayak gitu guys. Bayangin Oh, satu gua suka- mobil gua mending- build for mending only gitu gak sih? Monaco guys. Terus orang pembalapnya gantian. Lu bayangin berarti Max Verstappen barengan Yuki. Wah lucu banget anjir. Lu Lucu banget, lupa satu faktor. Gasnya Apa, Cen? Verstappen nyampe nggak Yuki itu? Lu majuin manual gitu gasnya. ya kan itu bisa ribet itu di. kayaknya. Jadi kan gue bilang satu mobil build khusus Monaco. Jadi gasnya bisa dimaju mundurin. Anjing. Kalau kita boleh Bisa berimajinasi di Ya ini kan, Iya ini kan sih, ceritanya lucu ini kan kan. namanya ide gila kan. Iya sih. Jadi kan, Wow, siapa ini tahu Sonoda lu. juga. sayangnya Atau, iya sih, sayangnya F1 cockpit. lu tahu F1 yang kecil kursinya gitu. sebelahan nggak? Yang dua orang tuh. Iya. Nah, yang kanan buat gas rem doang, yang kiri yang nyetir. Iya kira nyetir ya bener. Bisa itu. Seru. Wow itu seru banget bro. Seru banget tuh. Yang lucu ngegas banget. rem yang- kelar lu ya. Yang ngegas Udah. Stroll, yang bilang Alonso, gas aja jangan direm ini masih bisa digas ini. Berantem deh mereka berdua. Berantem tuh guys itu lucu banget guys Kayak- kalau bisa gitu. Kayak Samir anjir. Atau ganti Lego. Samir. Mana Iya lagi juga aja, boleh juga, Samir. guys. Kita Iya. Lego lagi. Monaco Ya guys gitu lah, guys. Monaco emang harus ada gimmick yang lucu guys menurut gua. Inovasi Karena emang ya, inovasi sirkuitnya lucu. kan emang sirkuit sejarah ya. Jadi Ya. keren gitu. Kita dari yang kita boring nungguin Monaco jadi kita nggak Jadi sabar nih excited. Monaco nih gitu kan. Lu bayangin kalau ide-ide gua Iya. tadi direalisasikan lu pasti nggak sabar ngelihatnya kan. Seru banget pasti. Tapi ya nggak mungkin sih guys itu tadi ide gila. Nggak mungkin, ngawur nggak ya. Jadi gila. Ya. Itu tidak akan terulang lagi. Jadi Itu sekali besok. doang. Tapi karena F1 pernah terjadi ya who knows ya siapa tahu. Pernah tuh. Ya. Who knows. Siapa tahu dicetusin gitu kan terus yang lain oke boleh gitu kan. Menarik gitu. Boleh. Wah, udah. Bayangin misalnya Verstappen sama Hamilton suatu saat akan satu tim terus mereka akan ngelakuin stintnya bareng gitu. Wah lucu banget anjir. Oke. Bayang. Daripada itu lebih memungkinkan didatengin sprinkle satu balapan anjir. Semprot satu Ngeri. track gitu. Iya. Atau bannya sih guys, atau bannya mungkin. Pokoknya idenya banyak sih guys kalau tentang Monaco. Kalian tulis di Nggak habis-habis komentar. ini. Kita 5 ban. geser aja kita bahas Ngeri. Spanyol guys ya. Kita geser bahas Spanyol penutup.
yang mana akan menjadi sirkuit yang kembali sirkuit serius nih ya. Kemarin Monaco kan sirkuit-sirkuitan lah bisa kita bilang. Spanyol di mana ini emang menjadi testing para tim juga biasanya. Karena semua jenis corner ada di sana. Slow speed ya sekarang slow speednya udah nggak ada sih. Tapi at least ya slow speednya ada lah yang sekitar. Ya slow speed masih ada, high speed ada. Tahun terakhir ini Catalan. Ya ini terakhir tahun depan udah di Madrid ya. Udah Madrid. Jadi banyak sirkuit terakhir tahun ini, Imola terakhir, Madrid terakhir, Catalan, Barcelona terakhir. Jadi we'll see. Madrid akan, tapi ya gue masih seneng sih Madrid sih. Kayaknya bagus, kayaknya ya kalau lihat dari yang kemarin sempat beredar ya. Iya. Yang drivingnya aja gak bagus itu Mike di video yang beredar. Gimana ya? Gue mau nyari modnya kagak ada, masalahnya itu ternyata masih private berarti. Belum dilepas ternyata. Private low quality. Katalunya ya. Apakah pertanyaannya kemarin kita lihat di Monaco tiba-tiba Ferrari kenceng. Apakah besok di Spanyol Ferrari bisa masih memiliki pace seperti ini? Atau kita bilang Mercedes juga beberapa race belakangan ini loyo banget. Imola loyo, Monaco loyo gitu kan. Apakah Mercedes bisa comeback lagi karena kan awal-awal musim Russell tiba-tiba podium gitu kan. Nah kok tiba-tiba ini 2 race belakangan Mercedes gak ada apa-apanya gitu loh. Jadi bahkan lebih jelek dari Ferrari kalau kita bisa bilang gitu kan. Jadi kenapa nih? Biasanya Catalunya itu dia bagus sih ya dari kita berkaca tahun-tahun berikutnya sebelumnya 22, 23 bahkan podium semua. 24 juga kalau salah tahun lalu nggak podium Verstappen Norris ya. Tapi mereka biasanya tuh bagus lah di Catalunya karena Catalunya pas sampai di suhu yang pas banget ketika Mercy balapan di situ. Sama kemarin Mercy udah kalah dari quali bro. Yang satu nabrak, yang satu engine jebol. Jadi ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga. So ini Catalunya biasanya mobil mereka cocok di sana. Mobil mereka tuh cocok banget di mid corner, hard braking, yang long speed corner itu biasanya cocok. Tapi kita bakal ngelihat Verstappen can do something di sini. Kalau Mercedes bisa podium, tapi kalau menang, soalnya biasanya suhunya selalu cocok buat Mercy di sana. Terbungkam lagi dia guys. Menang emang belum sih. Cuma maksud gue, apakah bisa get back on pace? Kompetitif. Gitu? Bisa. Kompe bisa. Catalunya selalu bisa bagus buat Mercy dari 3 tahun sebelumnya. Banyak tim yang bisa kita amati teman-teman. William salah satunya juga bagus ya. William. Yes. Soal dia. Ya. William juga. Mereka disappointed loh sama 910. Mereka kecewa loh sama 910. Gila ini tim. Pasti. Mungkin 3 tahun lalu 910 mereka happy. Tahun ini mereka nggak happy 910 anjir. Ya. Yes. Karena mungkin mereka ngelihat di depan ada itu juga kali, ada V-Carb gitu. Jadi jatuhnya miss opportunity lah untuk mereka. Aston gimana Rek? Kira-kira di Catalunya? Gua lagi mikir-mikir nih. Kenapa? Karena kayaknya kosong nih di Catalan. Powernya mana home gitu race ya. Nih buat Alonso nih. Gimana nih? Iya lagi. Ada motivasi khusus sih. Harusnya bisa. Gua ngarep top 10 sih. Kenapa? Karena momentumnya udah dapet di seri-seri sebelumnya. Cuman balapannya ya gitu ya. Semoga tidak meledak lagi. Kalau gak meledak lagi mah top 10 dapet sih. Gue ngarep ada sesuatu sih. Karena di seri sebelumnya aja udah dapat momentumnya banget. Bahkan dari seri-seri sebelumnya. Cuman ya itu tadi. Alonso adalah salah satu pembalap terapes ya. Kata dia sendiri. Kata dia sendiri ya waktu itu ya. Kemarin pure sih itu apes banget sih kemarin gila. Kemarin Alonso ada marah gak sih yang bilang apa marahnya dia yang disuruh push. I can't push now ngomong gitu. Iya marah-marah aja. Kurang ajar juga. Dia teriak anjir. Lupa itu keceplosan itu kayaknya RS Engine. Ada adrenalin. Oh iya ada satu yang kelewatan sorry. Yang belum kita bahas dari Monaco. Sebelum kita lanjut ke Catalunya. Ricardo Adami. Yo. Oh Adami. Saya ya Mercedes. Diem ya. Kenapa diem 1000 bahasa? Engineer-nya Hamilton guys. Hamilton. Kau diam gimana ya masalahnya kata kemarin lu masalahnya si Fred Vasseur juga menurut gue ya Fred itu sekarang bagus sebetulnya cuma dia tuh terlalu santai gak sih terlalu chill menurut gue nggak tegas bener mirip menurut gue malah tegesan Binotto dia yang dulu gini Binotto emang keputusannya emang kadang-kadang aneh tapi dia tuh selalu tegas sama keputusannya gitu lu
Emang aneh-aneh sih, tapi tegas aja. Gak ada nih. Fred kayak ngelawak anjir. Iya Fred ngelawak. Gak ada di benak gue dia memuji Binotto guys ya. Iya, jadi gue juga ya gimana kak? Ya, iya lagi 2 tahun lalu kita Binotto nih ngawur bla 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 bla. Sekarang dipuji sama Dims tuh. Ya gimana? Kalau soal tegas-tegasan emang tegasan Binotto sih, tapi emang kalau ya maksud gue Fred kayak terlalu jenaka aja. Fred lebih bagus. Secara personality Fred itu lovable lah, orang suka bla bla bla. Tapi mungkin secara kepemimpinan untuk Ferrari, kayak Ferrari butuh orang kayak menurut gue ya, kayak Flavio menurut gue ya. Kalau Flavio iya lagi. Maksudnya butuh something yang bener-bener apa ya? Tangan besi gitu. Tangan besi. Iya, harus kayak gitu guys. Karena kalau di si Fred tuh isinya hai doang. Kalah hai doang gitu. Kayak kesannya jadi serius ya sih lu anjir gitu. Kayak orang mabok. Iya. Kayak chill banget hidup dia gitu loh. Beneran gak sih lu? Iya kesannya Zack gitu ketawa-tawa tapi serius. Toto ketawa-tawa tapi serius. Honor kayak hai tapi serius. James tuh, wah bagus banget James Falls. Gua salut sih. Wah James anjir. Tuh. Even gak usah jauh-jauh dah. Even ini Komatsu bagus guys. Khas. Tuh. Ya. Fred awal-awal oke, tapi lama-lama kita ngeliat nih orang serius gak sih gitu kan kayak iya nih. Gitu. Jadi kayak kemarin masalah Ricardo Adami, si Frednya bilang aman kok Hamilton gak ada marah-marah samsek. Maksud gue apa ya, memang tapi gue tuh kepingin sebagai tim prinsipal dia tuh bisa ngasih statement yang bagus gitu loh. Itu kan statement yang cuma klarifikasi, bukan. Gue tuh berharapnya mungkin kayak gini ya. Misalnya nih kan ditanya sama bapak wawancara, gimana Ricardo sama Hamilton berantem tuh katanya tuh. Oh enggak kok, mereka enggak berantem ya, itu memang ada miskom aja bla 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 kejadian yang lebih jelas gitu yang itu kan lebih dijelaskan. Kita nggak mungkin lah, maksudnya kita nggak mungkin lah ada berantem di dalam internal tim, kita juga udah bekerja. Yang maksudnya jawabannya tuh yang bagus gitu loh. Dia cuma bilangnya enggak kok, enggak mereka nggak berantem, chill aja. Ini gitu doang gitu. Jadi ya gimana padahal sih? Enggak chill gitu. Yang kita nggak tahu jadi bener nggak nih? Maksudnya dengan jawaban dia yang begitu kesannya lu tuntut-tuntupin doang nih gitu kayak. Iya itu di defend doang biar nggak ada gitu. Ya. Itu yang. Ya si Adam ini orangnya gimana emang gitu kan? Hai doang guys. Emang bagus orangnya sih baik gitu loh. Cuma masalahnya untuk jadi tim prinsipal Ferrari lu gak bisa jadi orang baik gitu. Lu harus tegas, harus jahat dikit kali ya. Karena pembalap lu sekarang udah serius-serius. Hamilton serius balapnya, Leclerc serius banget gitu. Lu kasih engineer model Ricardo begitu ke Hamilton, kasihan anjir menurut gue ya. Gue gak akan bosan bilang ini. Bersekali lagi gue bilang gak akan. Please Ferrari cari orang Inggris buat engineer atau siapapun itu. Ferrari butuh orang Inggris. Orang Itali miskom mulu, gue gak bohong. Orang Itali itu miskom mulu. Emang fakta bro. Gini ngomongnya soalnya. Oh gini soalnya apa? Iya, Hamilton kan gak bisa lihat lagi gini tuh. Masalahnya gimana ya? Itu orang mana ya? Spanyol bukan ya? Itu Safi. Orang Italia. Emang sih sama. Brian tuh Itali juga ya? Brian tuh kayak masih mix gitu loh kayak Itali ini. Oh iya, Itali. Nih Leclerc engineer nih. Tapi Safi sih Spanyol ya. Safi sih Spanish. Yang Brian nih yang Brian. Itali juga sih ingat gue, tapi lebih seumuran gitu, muda. Nah nih Brian Brossi. Dia adalah Italian Danish. Mix. Denmark. Masih ada. Denmark. Ada Italianya tetap. Dan keunggulannya engineer-nya Leclerc itu udah muda, teman-teman. Masih muda, masih muda. Jadi mereka masih, maksudnya dia masih bisa diarahkan lah. Kalau Ricardo kan kesannya ya, yang gue tangkep ya. Ini gue bisa salah, ini pendapat pribadi gue doang. Kesannya kayak dia udah, gue udah pengalaman lama bos di sini bos. Lu siapa? Gitu. Kesannya gitu. Iya anjir. Ke Luis gitu loh. Karena kan Luis kesana kayak tanya mulu nih atau mungkin apa sih gitu lu nyetir atau gimana, gue nggak tahu juga ya. Maksudnya mereka at least chemistry-nya masih sangat bentrok gitu, masih belum. Senior dengan senior ya kali ya. Yeah. Anehnya kalau ada tiap camping bareng baca aja ngomongnya. Harus staycation gitu. Apa sih kalau di kantor-kantor supaya kayak bonding. Kayak harus outing. Harus outing dulu guys.
Harus itu makrab. Iya. Bakal anjing. Berasa SMA Gitu gua. guys, kayaknya Hamilton sama Ricardo harus begitu dulu gitu kan. Karena kan Ricardo juga udah umur 51 guys, udah tua juga gitu loh. Iya. Hamilton Ya juga oke, Bono juga umur 50 Bang. Iya, tapi kan Bono 50. Bono udah Tapi Bono Inggris. Dan Bono terkenal engineer bagus. Iya. Gitu. Jadi pas bantu Kimi enak, dan Kimi juga mau dibimbing sama Bono gitu. Jadi bagus. Iya, Masalahnya kan ini guru. kita punya legend Hamilton, satunya engineer yang juga ya kita bilang senior lah ya. Senior lah ya. Ketemu wah pecah tuh, bingung tuh. Yang satu punya pendapat A, B, C, yang engineer seniornya juga punya pendapat sendiri, bentrok gitu guys. Jadi ya gue nggak tahu situasi Ferrari. Menurut gue tahun ini evaluasikan nanti sampai akhir musim. Kalau memang ya mungkin Hamilton juga nggak tahu ya, apakah Hamilton juga nyaman dengan demikian, apakah dia nggak bisa minta ganti gitu. Ya. Gajinya 1 triliun dulu. Harusnya bisa gak sih? Dulu waktu Felipe masa awal-awal di Ferrari dan engine rada jelek, dan waktu itu diganti ke Rob Smedley kan? Itu performance-nya langsung naik waktu itu. Jadi emang menurut gua harusnya setelah Monaco kemarin ini Ferrari udah ada di persimpangan jalan untuk ini beneran harus ganti gak sih? Kayak kalau mikir iya, maksudnya si Ricardo Adami ini kan juga dulu sebelumnya sama Vettel sama Sainz Carlos ya. Dan sama Carlos pun sering ya nggak bilang cekcok sih, kayak lebih sering kayak beda pendapat lah. Ya, Carlos maunya begini gitu kan, sering banget kan. Sedangkan Carlos ya mungkin Hamilton orangnya lebih straightforward daripada Carlos. Sedangkan Carlos itu lebih kayak wah ya udah lu ini Carlos masih bisa mikir sendiri lah. Sedangkan Hamilton tuh mau dikasih informasi terus lah. Kayak kemarin gitu kan dia nanya gitu, terus tiba-tiba si Ricardo-nya jawab apa gitu. Kan dibilang kan ini gap kita berapa ke depan belakang gitu. Terus dia jawab apa gitu terus. Enggak, bukan yang di tengah-tengah balapan. Dia kan ada kayak nanya gitu, terus jawab apa gitu. Terus Hamilton bilang, "Enggak, Bro, lu gak jawab pertanyaan gua, Bro." Kan ada kan. Udah bodo amat kata dia. Ya menurut gua penting jawab. Ya sebelum semakin performanya makin hancur, menurut gue emang udah harus ada di persimpangan jalan. Either mereka ngobrol berdua, bonding, masuk spa bareng gitu, atau pemandian air panas kalau di Jepang ya. Ya makanya itulah tadi gue mau bilang pemandian air panas, tapi dua-duanya nggak ada yang orang Jepang kan. Iya. Kayaknya ke spa dulu, spa panas-panas bareng-bareng terus ngobrol, lu maunya gimana sih bro? Ya gue biasanya kerjanya gini bro gitu. Ya gue sebagai driver butuhnya gini bro. Oh ya udah next kita gini ya gitu. Oh ngomong sopan deh ya. Tapi obrolan hal kayak gini apakah belum terjadi sebelumnya gitu? Aneh banget gak sih Ham? Pasti udah gak sih? Sebelum ini udah ya. Sebelum kalau kadang-kadang menemu mah ganti coy. Masalahnya ini race weekend ini berantakan banget gila di quali. Bro, Hamilton harusnya posisi gak di situ aja. Hamilton posisi harusnya di atas lagi. Kan si di quali dia bilang Verstappen is pushing, slowing down. Lu ngomong yang bener. Iya, aneh banget ya. Aneh banget sumpah. Udahlah Om Adami, lu kan udah umur 51 udah cukup lah, kasih yang lain lah kata gua. Ya. Tapi either itu atau either gua mengquote dari mana ya kemarin, katanya Ferrari itu punya rules kayak kalau misalnya driver ada di T1 sampai T4 terus katanya message-nya harus di-delay sampai mereka udah lewat T4 gitu. Seinget gue malah ada perjanjian ngomong perjanjian tikungan mana gitu. Tikungan mana aja boleh ngomong misalnya ya. naik body fat kan dia nggak lurus banget kan. Jadi kalau lu ngomong di situ kan ganggu kan. Hamilton kan sering banget bilang lu jangan ngomong sama gue lagi di corner, sedangkan body fat lu nanjak dari Sandefjord T1 ke body fat sampai Masnet di atas tuh kan dia kiri kanan gitu, lu butuh fokus banget lah. Iya tuh. Terus katanya Ferrari punya agreement, oh kita delay dulu sampai turn 4. Cuman kan pasti ya gimana ya, kita nggak tahu radio yang nyampe ke kita kan di play sesuai dengan si udah diedit lah. Udah diedit betul sesuai kita nggak tahu fullnya ya. Kita nggak tahu kapan tahu itu secara exact real time ya. Iya exact time-nya. Ya. Ya intinya komunikasinya kurang lah Ferrari, mau apapun alasannya, mau kita punya rules ini, rules itu, tapi kan rules kalau misal dikomunikasikan dengan sesama driver dan engineer dengan baik kan mereka udah bisa tahu gitu. Kapan gua harus tanya, drivernya juga udah tahu. Oke, gua tanya berarti kalau nggak boleh di body parts, gua tanyanya nanti di kasino aja. Berarti kan udah tahu gitu. Intinya kan berarti kalau misalnya masih miss dan masih bentrok ya berarti komunikasinya masih belum bagus guys, gitu kan. Simpel aja. Hubungan itu
terbangun dengan komunikasi gitu. Nah, kalau dia bisa ngomong valid Ham. Iya, ada cewek dia, valid. Regi udah ada juga ya. Aman Regi, valid. Ya. Boleh kan begitu guys. Jadi itu guys ya, kalau misalnya ya ini selingan lah ya karena emang Monaco kita obrolinnya nggak banyak kan di sisi balapannya, tapi kita kemarin soalnya emang masalah engineer-nya Lewis ini udah bentrok berkali-kali ya dari last race dari Miami bahkan ya, dari Miami gitu. Ya nggak menutup kemungkinan Ricardo akan diganti karena dulu Leclerc sama Safi diganti bisa aja diganti sama yang lebih muda kan, Safi kan diganti sama Brian, siapa tahu Ricardo Adami juga udah saatnya gitu kan, who knows gitu kan ya. Semoga ya, apapun yang terbaik menurut gua ya, intinya lu harus bikin tim lu menang lah, jangan sampai ada satu orang yang menghambat gitu kan, karena ya suka-suka Ferrari sih, ini gue sebagai fans iya ngarep kita ya. sebagai fans yang terbaik gitu loh. Tapi kalau yang kita mau sih yang bagus gitu. Ya. Iya, kalau yang punya Ferrari bilang enggak, itu menurut gue terbaik ya udah gimana lagi, kita bukan yang punya Ferrari ya. Ferrari. Jadi ya itu guys, masalah Ferrari kebetulan ada kemarin ya kan. Sisanya tim-tim lain juga kemarin nggak terlalu yang gimana-gimana ya, komunikasinya bagus-bagus semua, kerjasamanya sekali lagi Lawson, Williams bagus banget gitu kan. Russell bahkan sampai merelakan drive thru penalti gitu kan, dan masih bisa aman-aman aja walaupun emang nggak poin sih ujung-ujungnya ya. Iya, tung sahur emang gitu. Maksudnya sampai merelakan untuk drive thru aja dah gue gitu. Itu di komen sama si siapa? Jenson Button guys ya. Oh ya. Dia komen apa, masalah bahkan balapannya aja sampai rela ngomotong corner nih untuk nyalip ya. Itu sangat memalukan menurut si Jenson Button karena gimana? Maksudnya dia bukan menghina Russell, tapi dia lebih menghina sampai segitunya nih pembalap gitu loh. Jadi Monaco ini udah sangat-sangat jelek banget menurut Jenson Button guys gitu. Jadi tenang, nggak kalian doang yang merasa Monaco itu jelek, semuanya. Pembalapnya pun nih, semua pun udah demikian. Gitu, ya. Rasa gimana sampai bilang gitu? Balik ke Spanyol lagi ya. Mungkin kita prediksi aja lah ya. Prediksi untuk Spanyol teman-teman. Ujung-ujungnya sejam juga nih kita ngobrol ya. Ada aja yang diobrolin. Asli, ada aja yang kena. Oke, tadi gue udah bilang Mike, gue mau nugas Mike. Ya. Ini udah kelar. Yuk, Siap. Aduh, kasur enak sih Ham, kata gue Ham. Gak bisa bro. Besok di deportase Ilham, Cok. Ya enggak lah. Ya Allah. Ayo prediksi. Norris gak ya? Kemarin gak dukung Norris. Gua juga udah disangka parah gak dukung Norris. Iya anjir, masa ada yang komen nih parah gak ada yang dukung Norris lah. Suka-suka gue lah. Tapi bener loh, kita gak ada yang dukung Norrisnya menang anjir. Iya. Makanya gue dukung Norris sekarang nih ya. Oke, kita dukung Norris nih, kita lihat ya. Oke, kita dukung Norris. Abis ini kita dukung Norris. Kalau Norrisnya kalah, kalian pasti akan oke bang, gak usah dukung Norris aja biar menang gitu. Nah gitu bener. Norris satu deh. Norris satu. Oke, Regi, Norris. Momentum break ya, masih ada ya. Momentum. 2 Verstappen ya. Iya, 3 Alonso 3 Piastri. Kirain Alonso 10 besar. 10 besar. Spanyol kok bisa lah, rumahnya sendiri. Bisa lah. Ya top 10 aja lah Alonso bisa jebol cuak. Iya. Masa masih digendong Lance Stroll guys. Oh iya bener. Ya, cuman ya, gimana lagi ya. Ya Alonso meledak tapi loyo gitu loh anjir. Iya. Tapi Adrian Newey udah ngasih statement soal Lance Stroll loh. Kata Adrian Newey bilang orang-orang ini terlalu merendahkan Lance Stroll. Lu nggak lihat apa Lance Stroll tuh selalu dipasangkan dengan pembalap-pembalap yang jago-jago. Jadi sebenarnya Lance Stroll nggak jelek-jelek amat loh gitu menurut Adrian Newey guys. Nggak tahu dia menjilat apa gimana, gua nggak tau ya. itu nggak tahu, itu di belakang sama Lawrence dikasih apaan coba. Pas ngomong gitu ada pistol tuh. Ngomong nggak lu? Oh my god. Itu dia nadinya tinggi banget itu ya, pressure tinggi tuh Adrian Newey itu. Sama semua lagi kita responnya guys, anjir. Guys, udah minta jalan yuk prediksi. Sabar Yuna. Udah ya. Udah gua 3 besar. El Tung Tung Sahur 5
lumayan lah Mercedes. Jangan kayak kemarin di Monaco ya. Harus bagus. Oke, Dims. Udah sih 1, cukup. 2, 3. Pas. Kita mau nugas tuh. Verstappen, Piastri, Norris, Leclerc. Woi. Verstappen, Piastri, Norris, Leclerc Hamilton mana nih? Ilham. Verstappen, Piastri, Leclerc. Oke, gua momentum ya. Verstappen, momentum. Makan tuh momentum. Feeling gue Verstappen cuma dah, entah kenapa. Tapi Apa gue juga aja kata kenapa. Kemarin feeling kita nggak ada yang bener guys, jadi siapa tahu ini salah ya. Iya, udah salah. Norris lah, Namanya Norris prediksi. guys, dukung Norris. Verstappen, 2 Piastri, 3 Norris. Aduh, gue mau naruh Leclerc lagi. 3 Mau naruh Leclerc pasti tuh. Di lubuk hatinya itu pengen Leclerc gitu ya. Sejarah pertama kali Mike naruhnya. Gue mau naruh sumpah. realistis. Gue mau naruh Leclerc cuma kayak anjir mana mungkin ya Leclerc bisa ngalahin 2 McLaren ini. Sadar diri nih, bagus. Biasanya kalau lu begitu, besok kenceng nih. Oh iya, semoga ya. Leclerc kenceng nih. 4 Leclerc, 5 Hamilton guys tuh. Wah, Ya ini oke, ada yang gua parah. sama Oke lah. Sama. Oke, Beda guys, order itu doang aja. kita. Oke. Tuliskan prediksi kalian Spanyol besok. Kita sangat-sangat diberkati ya sama Lord F1 karena 3 triple header ya. 3 triple header. Balapan triple header. Triple yang mana header. semuanya jam 8 semua gitu ya. Jadi Yoi. mantep banget buat kita ya. Dan nextnya Kanada subuh gitu kan. Begadang lagi ya, astagfirullahaladzim. Jadi nikmati selagi masih enak teman-teman. So Gila. jam 8 ya. Qualifying jam 9 jangan lupa, race-nya jam 8 ya. Oke, itu aja tulis prediksi kalian. Kita pamit dulu. Semoga nggak ada yang kelewatan. Sorry banget kalau ada yang kelewatan. Bye. Dan ya, jangan lupa subscribe ke channel F1 Suite. Bantu F1 Suite kita 200.000 subs. Mampir ke channel kita semua. And ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Enjoy. Bye-bye.